Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Hidup kita oleh karena anugerah Tuhan. Kita ada sampai saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepasihan kita, bukan karena kekuatan dalam kehidupan kita. Semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tema kita berbicara keselamatan dan tindakan iman. Yang pertama kita mengerti dan memahami ajaran tentang keselamatan. Ada banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah mengenai keselamatan. Di balik kematian pasti mengimpikan masuk surga. Tidak ada di antara orang yang hidup ketika dia meninggal masuk neraka. Tapi tujuan hidup, selama aku hidup, selama aku ada di muka bumi, aku harus berjuang untuk mencapai kehidupan, keselamatan itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kenapa? Di dalam Roma 3 ayat 23, mari kita baca bersama-sama. Roma 3 ayat 23, demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah hidup di dalam dosa dan tidak ada lagi kemuliaan Allah itu terpancar di dalam setiap manusia. Setiap kehidupan kita. Lalu kita lihat di Yesaya 64. Yesaya 64 ayat 6, bahwa semua hidup kita adalah najis. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita. Keselamatan itu bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi keselamatan itu oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena usaha manusia, bukan karena kehebatan manusia, bukan karena perbuatan-perbuatan baik manusia sehingga dia masuk surga. Enggak. Ada banyak pengajaran mengatakan ketika aku beramal, ketika aku melakukan yang baik, ketika aku berbuat ini itu sesuai apa kata manusia baik, saya masuk surga. Itu salah. Tapi apa yang membuat kita selamat? Karena kasih karunia Allah. Dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang memegahkan diri. Bapak, Ibu, dan Saudara, jelas keselamatan itu bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kita berjuang untuk mendapatkan keselamatan itu. Tidak. Tapi itu karena kasih anugerah Tuhan. Seluruh manusia lebih senang mengikuti keinginan dunia yang cenderung menuruti hawa nafsu, daging, serta pikiran yang jahat daripada mengikuti kehendak Allah. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan di Efesus 2 ayat 3,
dipaparkan di situ bahwa bagaimana kehidupan jemaat Efesus sebelum mengenal Kristus, bahwa hidup mereka hidup di dalam kerohanian yang kosong, yang tak ada mampu menghadapi kehidupan dunia. Tetapi ketika mereka hidup di dalam Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka, mereka baru memiliki kehidupan, memiliki pembaruan di dalam setiap hidup mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih nama Tuhan, keselamatan kita mulai saat menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bukan karena perbuatan baik kita. Di saat kita menyerahkan hidup kita, aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, aku mau berserah, maka ada di situ pertobatan. Pertobatan itu menunjukkan tanda bahwa hidup kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Pertobatan itu sebagai pengakuan dari diri kita bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Hal ini kita seorang menaruh iman kepada Kristus. Kita dibenarkan oleh karena Kristus yang membenarkan kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita rajin ibadah, bukan karena kita berbuat ini itu, tetapi oleh karena kasih karunia Allah. Allah memberikan keselamatan secara cuma-cuma. Allah tidak menuntut lebih. Hanya Dia menginginkan bagaimana umat manusia boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang banyak orang Kristen tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Tetapi kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11, demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat mengikrarkan bahwa Yesus Kristus, yaitu Sang Juru Selamat, lahir datang ke dalam dunia ini. Untuk apa? Membawa pembebasan, kelepasan bagi setiap umat yang percaya kepada Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam hal ini keselamatan itu dibutuhkan pengakuan. Pengakuan dari mulut. Keyakinan dari hati harus lahir. Kedua hal inilah kita memperoleh keselamatan. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, keselamatan itu kita peroleh ketika ada pengakuan dari mulut kita. Ketika hati kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita memperoleh keselamatan. Ini berbicara keselamatan. Percaya dan yakini bahwa Ia adalah jaminan keselamatan di dalam kehidupan kita. Allah menginginkan pengakuan dari mulut kita. Allah menginginkan hati kita mengatakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib, Tuhanku besar. Itu yang Tuhan mau. Ada pengakuan dari anak-anaknya sendiri. Coba kalau Bapak, Ibu, dan Saudara, kita punya anak, tapi dia tidak mengakui bahwa ini Bapakku. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu? Pasti sedih, menangis.
anak yang kulahirkan, anak yang kubesarkan, tapi tidak mengakui aku sebagai orang tuanya. Demikianlah Yesus. Demikianlah Allah kita. Dia membutuhkan pengakuan pribadi kita bahwa Dia adalah Tuhan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Keyakinan itu adalah sebuah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, lahirlah keyakinan, lahirlah iman. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Allah. Jadi iman itu bukan kita cari, bukan kita usahakan, tapi karena kita membaca, merenungkan firman Allah, maka timbullah keyakinan kepada pribadi itu, yaitu Yesus. Baru kita mengenal siapa Dia. Dibutuhkan pengenalan yang dalam. Maka kita membaca firman. Karena firman itu melahirkan iman dengan tuntunan, dengan kuasa Roh Kudus yang meyakinkan setiap orang yang percaya yang membaca firman Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keyakinan itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan semata-mata kita usahakan. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Selain oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja menyatakan keyakinan bagi setiap kita. Bagaimana Roh Kudus itu dapat bekerja dalam hidup kita? Ketika kita merenungkan, membaca firman Allah, maka lahirlah iman itu. Maka kita dapat mengenali siapa Tuhan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, perlu kita pahami, perlu kita sadari bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan kita yang memilih Yesus, tapi Dia yang memilih kita. Kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah, kata Yesus. Akulah yang memilih. Luar biasa kasih Allah dalam kehidupan kita. Lalu masih kita meragukan akan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Tuhan hanya mau pengakuan iman kita dari mulut kita, dari hati kita. Hati itu akan melahirkan sukacita, melahirkan ucapan syukur. Kenapa? Kita yakin. Kenapa kita yakin? Karena kita mengenal siapa Yesus dalam kehidupan kita. Lewat apa kita mengenalnya? Lewat merenungkan firman Allah. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, perlu kita pahami, bukan kita yang memilih Yesus menjadi juru selamat, tapi Yesuslah memilih kita menjadi sahabatnya, menjadi penyelamat bagi kehidupan kita. Luar biasa pengorbanannya. Dia merelakan hidup mati di kayu salib. Tetapi tidak ada yang mengindahkan pengorbanan Kristus di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena terlalu gampang menyepelekan pengorbanan Kristus dalam kehidupan. Seharusnya Bapak, Ibu, dan Saudara mati, menerima hukuman akibat dosa itu. Tetapi oleh karena belas kasihnya, oleh karena kasih karunia-Nya, Dia rela mati di kayu salib untuk
menebus setiap kita yang ada di tempat ini. Lalu kita tidak menghargai. Keselamatan itu hanya kita peroleh dengan iman. Keselamatan sudah ditentukan sejak semula untuk selamat. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan sudah memilih kita supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa yang mengutus Yesus Kristus datang ke dunia menjadi penebus atas dosa kehidupan kita. Bukan Bapak Ibu memilih, tapi Allah sendiri yang sudah menentukan bahwa kita akan diselamatkan. Kenapa kita harus diselamatkan? Karena kasih-Nya yang begitu besar. Jarang kalau kita melihat kehidupan dunia, sebaik apapun kita sudah berbuat baik. Contoh dalam dunia kerja, kita sudah melakukan segala sesuatu yang baik. Kita selalu dapat pujian. Tetapi ketika kita membutuhkan, terkadang manusia apa? Mengabaikan. Sehingga kita kecewa. Tapi Tuhan Allah kita tidak seperti itu. Tuhan Allah kita Allah yang baik. Allah yang penuh kasih. Dia terus menopang hidup kita. Dia terus menerima kita. Kapan kita datang? Kapan kita mau mengakui Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kita? Kapan kita bertobat? Tuhan tunggu. Kapan kita mau sungguh-sungguh di hadapannya? Tuhan tunggu. Hanya kita yang menentukan apakah kita masuk surga atau tidak. Pilihan itu diberikan kepada setiap kita. Kita mau milih Allah Bapa kita Yesus Kristus menghendaki hidup kita masuk kepada kehidupan yang kekal, kepada keselamatan itu. Namun yang menjadi penentu adalah setiap kita pribadi lepas pribadi. Mau ngikut kehendak Bapa atau mau hidup sesuai keinginan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan tidak memaksa. Tapi Tuhan mengharapkan, menginginkan bahwa setiap umat ciptaannya menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah Bapa. Hidup dalam kekekalan itu. Sehingga Dia rela datang ke dalam dunia. Ambil rupa sebagai manusia. Untuk apa? Untuk membayar dosa setiap manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Keselamatan itu sudah ditentukan semula. Sebagaimana dikatakan dalam Efesus 4 ayat 5 tadi. Bahwa kita hidup yang berkenan di hadapannya. Tidak bercacat. Yohanes 14 ayat 1 mengatakan kita harus percaya. Iman. Iman. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepada aku. Kepadaku, percaya juga kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kenapa? Bahwa Allah dengan Yesus Kristus adalah satu. Dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi percaya saja kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Kenapa? Karena Allah dengan Bapa, dengan Yesus adalah satu. Satu tubuh. Contoh sederhana Bapak Ibu. Kalau seorang raja melihat rakyatnya menderita. Lalu raja itu tanggalkan mahkota, jubahnya. Lalu dia mengenakan apa? Pakaian gembel. Pakaian baju yang sobek-sobek. Yang sebagaimana rakyat jelata. Dia datang menyamar. Padahal dia raja. Supaya apa? Supaya dia melihat situasi.
melihat keadaan rakyatnya yang sebenarnya. Sama halnya Allah turun dalam rupa manusia. Untuk apa? Untuk melihat keadaan manusia di muka bumi. Sangat sederhana memahaminya. Lalu banyak orang tidak bisa menerimanya, bahwa dia adalah raja. Dia manusia biasa. Sama halnya ketika sang raja tadi menyamar, bergabung dengan masyarakat. Tujuannya apa? Untuk melihat kondisi keadaan yang dihadapi oleh rakyatnya. Maka Yesus datang ke dalam dunia untuk melihat situasi keadaan kita, supaya hidup kita dapat dipulihkan, supaya hidup kita hidup lebih baik dan berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Percaya, iman, keselamatan itu diperoleh karena iman, bukan karena tindakan, bukan karena kekayaan Bapak Ibu. Wah, tenang aja, tak bisa saya beli keselamatan, nggak bisa. Lalu tenang aja, mama saya kan ke gereja, numpang aja sama mama saya. Enggak. Keselamatan itu adalah setiap kita masing-masing. Tidak bisa nebeng. Oh, mama saya, contoh si Dio, papa saya kan rajin doa, rajin ini, pelayan. Udahlah, nggak usah gereja, nggak usah ini. Nebeng aja sama papa saya, juga selamat. Enggak ada begitu. Keselamatan itu dikerjakan setiap pribadi. Baik itu cucu, siapapun, nggak ada sistem nebeng. Ayo masing-masing kita kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan adalah jaminan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Apa dikatakan di sana? Sebelum masuk kita kepada tindakan iman. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku ini berbicara Yesus. Kenapa Yesus? Karena Allah Bapa dengan Allah Anak adalah satu. Jadi tidak ada keselamatan. Betapa bersyukurnya kita Bapak Ibu. Tuhan Allah yang kita sembah berani mengikrarkan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, mana ada agama-agama contohnya yang lain berani mengikrarkan. Hanya firman kita. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Dia berani mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku, melalui Yesus Kristus. Jadi makanya Bapak Ibu dan Saudara, mari kita percaya, yakini Yesus adalah Tuhan Juru Selamat dalam hidupku. Titik. Sekalipun golok di leher, sekalipun apa yang menindas kita, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah jual iman kita. Betapa, maaf nih Bapak Ibu, betapa bodohnya kalau kita menjual iman kita. Karena harta, karena gadis yang cantik, karena cowok yang ganteng. Karena ketenaran, jabatan, keselamatan itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Tidak ada nilai yang dapat diukur dengan keselamatan itu. Keselamatan itu dahsyat. Jaminan hidup kita. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Hidup kita di dunia ini bagaikan uap yang sebentar hilang, lenyap. Maka selama kita hidup, mari kita pelihara, jaga keselamatan dalam kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Katakan dalam hati kita, sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Ku mau mengiring Yesus. Ku kan tetap setia. Bapak Ibu dan Saudara, masuk kita ke poin
poinnya. Tindakan iman. Oh, ini yang paling seru ini. Tindakan iman. Bisa lama kita, Bapak Ibu. Keselamatan udah kita selesaikan. Keselamatan oleh karena iman. Lalu tindakan iman bagaimana lagi? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita menjalani hidup ini ada dua hal. Kita bertindak, tindakan iman kita disertai perkataan iman. Tindakan yang tidak disertai iman dipenuhi dengan perkataan kekhawatiran, ketakutan, keraguan. Tindakan iman kita melangkah, lalu kita perkatakan pasti terjadi, pasti terjadi. Itu sama halnya. Yakin bahwa itu akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tindakan iman selalu diiringi oleh perkataan iman, bukan tindakan ketakutan selalu yang diiringi dengan perkataan penuh kekhawatiran dan ketakutan. Bapak, Ibu dan Saudara, kita melihat salah satu contoh kisah seorang anak muda. Seorang anak muda dalam Lukas 7 dalam Lukas 7 ayat 50, seorang perempuan yang menyikat kaki Yesus dengan apa? Dengan minyak mur. Apa yang kita ambil dari peristiwa itu? Tetapi Yesus berkata, perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Yang dipuji oleh Tuhan bukan perbuatannya, tapi imannya. Tindakannya dilakukan. Lalu dia percaya apa yang dia lakukan tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan memperhitungkan. Sama halnya di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan. Terkadang banyak di antara kita para pelayan Tuhan, aduh siang malam ke sono ke sini, aduh kagak ada putus, belum lagi nih, bertubi-tubi, hitung-hitungan. Lalu lihat seorang perempuan, wanita ini menyikat kaki Yesus dengan minyak mur yang sangat mahal. Orang berkata, ih bodoh banget itu, si perempuan itu kan kalau dijual. Kalau Yudas itu melihat, Yudas kan serakah kan, wih sayang itu. Tapi dia enggak, dia lakukan apa yang terbaik. Dia menyikat kaki Yesus. Ini yang perlu kita pelajari. Tindakan iman yang selalu diiringi perkataan iman. Lalu di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13 kita melihat seorang perwira. Bapak Ibu, kisah ini di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 8 bicara tentang seorang perwira. Dia bertindak. Perwira itu pun jabatan yang tinggi, Bapak Ibu. Dia tinggal suruh anak buah. Kamu sono, jumpa Yesus. Suruh ke rumah. Enggak. Tapi dia bertindak sendiri. Ada kerendahan hati. Dia datang kepada Yesus. Yesus, hambaku sedang terbaring sakit di rumah. Lalu Yesus menawarkan diri. Ayo kita ke rumahmu. Tidak usah, tidak layak engkau datang ke dalam rumahku. Dia menyadari siapa dia. Iman yang ditunjukkan adalah katakan sepatah kata, maka sembuhlah hambaku yang ada di rumah. Seorang perwira, orang cerdas, orang pintar, Bapak Ibu. Dia tidak sombong. Dia tidak mengandalkan logikanya, akalnya. Tapi dia mengandalkan imannya. Dia bertindak dengan iman. Sejauh mana kita? Halo Bapak Ibu. Jangan ada yang tutup mata dulu. Belum berdoa kita. Ya. Nanti tutup mata. Kalau saya ajak, mari kita Bapak Ibu berdoa. Baru tutup mata. Ya. Ini makanya tadi sengaja Bapak Ibu, bukan karena saya marah, bukan. Masa pembawa firman Tuhan puk gitu, enggak. Supaya kaget. Ini kalau gini tung, kaget. Apa itu? Ada peristiwa gitu kan? Enggak. Adem, enak yang tidur. Saya jam 1 baru tidur malam. Persiapkan ini. Udah seminggu ini. Gonta ganti. Udah banyak perinan.
kebuang. Yang mana aku pakai? Tuhan tolong mana? Dapat lagi ide penghilaman. Yang mana ini? Ganti. Bukan ini kemarin. Selama seminggu persiapan. Baru ganti-ganti, coret, sambung menyambung menjadi satu. Itulah firman Allah disatukan untuk disampaikan malam pada pagi hari ini. Ya Bapak Ibu ya, jangan tidur. Aduh, pendongeng ini yang di depan. Ini pembawa firman Tuhan, bukan pendongeng. Kalau pendongeng kayak kemarin yang kita dengarkan, ini bukan pertunjukan. Ini ibadah. Ibadah itu ritual, sakral. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau kaya, kan ada ritualnya kan. Kamar nggak boleh dimasuki oleh siapapun. Karena apa? Tempat ritual. Ya kita ibadah. Haleluya, amin. Ngantuk. Untung nggak masuk neraka. Langsung tolong gitu kan. Kenapa ini si ibu berteriak? Ternyata masuk ke dalam perapian. Oke, lanjut. Itu hanya intermezzo. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, seorang perwira tadi bertindak dengan iman. Yakin hanya dengan perkataan Yesus maka terjadi kesembuhan. Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana kita meyakini Yesus dalam kehidupan kita, dalam perkara persoalan yang kita hadapi. Terkadang banyak manusia mengandalkan apa? Logika. Gak mungkin. Gak mungkin. Padahal firman Tuhan mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Udah sekian lama kita jadi orang Kristen, tapi tidak menikmati mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena keraguan, karena iman yang tidak disertai di dalam kita bertindak. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu, contohnya adalah tindakan yang disertai iman adalah Matius 5 ayat 25 sampai 34 yang berbicara tentang kisah seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia hanya mendengar tentang siapa Yesus. Wow, kalau cuma cambela baca firman Tuhan terus. Ya kan, dengarkan firman Tuhan terus. Berarti semakin bertambah dong perbendaharaan imannya. Kenapa? Firman terus yang ditanam. Si perempuan ini hanya mendengarkan sekilas. Tentang apa? Tentang firman. Tentang apa? Tentang perbuatan yang Yesus lakukan. Lalu dia berkata di dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Luar biasa Bapak Ibu. Wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun bersamaan dengan tindakannya mendekati dan menjamah jubah Yesus. Wanita itu berkata dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Tindakan yang kita lakukan, apakah karena kita percaya akan janji Allah, atau karena kita tidak ada jalan keluar lagi? Ini yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Tindakan yang disertai dengan iman. Bagian yang kedua, wujud daripada iman. Yang kedua adalah, ini yang paling sulit dilakukan oleh setiap umat manusia. Bersedia dan merelakan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Saya mau iring Yesus, berarti harus merelakan atau bersedia mengorbankan segala sesuatu. Waktu, tenaga, uang. Oh, haleluya. Kita mau lihat salah satu contoh. Seorang anak muda kaya, ketika Yesus berdialog dengan dia, apa dikatakan? Yesus, aku sudah melakukan semua itu ini. Lalu Yesus berkata, ya, dikatakan dalam Matius 19 ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ayat 21-nya kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22,
Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bersedia merelakan segala sesuatu. Weh, bagaimana ini? Apakah kita hanya mendapatkan keselamatan? Harus rela. Ketika didengar, ketika disampaikan Tuhan, juallah harta milikmu itu ya. Baru datang ke sini, ikut aku. Pulang dia, ih, apaan itu? Tidak rela, tidak bersedia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Baru engkau, padahal Tuhan sudah janjikan, baru engkau memiliki harta di sorga. Dia memikirkan harta dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, terkadang kita begitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kerja. Untuk apa? Cari dolar. Kalau guru-guru sekarang bukan, cari sertifikat. Untuk apa? Mengisi ekin. Tapi kita apa? Bukan mencari dunia kita, Bapak Ibu. Bersedia rela berkorban. Korbankan waktumu untuk apa? Datang beribadah. Korbankan uangmu apa? Untuk menopang pelayanan. Bagikan orang-orang miskin, kata kepada orang muda yang kaya tuh. Ini sedih dia, nggak mau. Enak banget. Gua udah capek, siang malam pulang kerja, sampai nggak ketemu dengan anak, bermain dengan anak. Saya cari. Ini yang menjadi perenungan. Relakan waktu kita, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Jangan kita kira, Bapak Ibu, dengan kita bekerja siang malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pun lembur. Kenapa? 2 kali lipat bayarannya. Itu bagaikan ember yang bocor. Sia-sia. Kenapa? Pengkhotbah katakan di dalam Pengkhotbah 1 ayat 2, sia-sia yang ada di bawah matahari. Artinya sia-sia kita melakukan sesuatu kalau bukan Tuhan yang memberkati. Amin. Haleluya. Supaya tidak tidur ini. Wah, lama ini. Lama, masih 3 poin lagi, Bapak Ibu. Itu, Bapak Ibu, bersedia relakan apa yang Tuhan mau. Jual hartamu, jual aja. Jangan kayak kemarin yang dulu ya, akan terjadi apa? Akhir zaman yang di Surabaya. Pendetanya bilang, jual semuanya. Emang dia siapa? Udah punya pengilhaman dari mana? Ini kan Yesus sendiri yang mengatakan, jual. Ada itu korban jemaatnya sendiri. Jual semuamu, semua hartamu. Tuhan Yesus mau datang kedua kalinya. Wih, dijual, kering. Mana Tuhan Yesusnya belum datang? Bukan itu persiapan kita, tapi iman kita, Bapak Ibu. Biarkan harta kita berlimpah, tapi tetap kita, iman kita pelihara kepada Yesus. Bisa aja nih, saya khotbah, hari pengangkatan datang, diangkat saya. Bisa aja Bapak Ibu yang kita berdoa, saya berdoa sendiri, Bapak Ibu diangkat. Siapa yang tahu kalau sudah Tuhan hadir mengangkat setiap umatnya. Jadi bukan berbicara harta benda yang kita miliki, tapi persekutuan kita dengan Tuhan. Ini yang perlu kita pahami. Lalu kita melihat contoh yang kedua. Bersedia dan merelakan segala sesuatu. Tadi orang kaya itu tidak bisa merelakan harta kekayaan yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang miskin. Lalu kita melihat dalam Lukas 19 ayat 8 sampai 9. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepada
hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumahmu ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Bapak Ibu, contoh kedua, ini yang patut kita teladani. Ketika dia mau mengikut Yesus, dia mau merelakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Aku akan mengembalikan uang yang kuambil dari orang-orang. Bahkan kalau ada yang kuperas, akan kugantikan 4 kali lipat. Dia tidak memikirkan hal duniawi, tetapi dia fokus kepada kehidupan yang kekal itu tadi. Keselamatan. Di mana kita Bapak Ibu? Apakah kita anak muda yang kaya raya itu, atau Sakeus yang pendek, kunyil, tapi dia rela berkorban, menyerahkan semua harta miliknya, asalkan dia memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Yang ketiga, tidak asing Bapak Ibu, dalam Kejadian 22 ayat 3 berbicara tentang Abraham Bapak Ibu. Kejadian 22 berbicara Abraham. Coba Bapak Ibu yang sudah menantikan anak sekian tahun, lalu dianugerahkan. Sehabis dianugerahkan udah besar, sudah bisa lari, lalu malaikat bilang, Abraham, korbankan itu. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sudah gede, sudah remaja, lalu disuruh korban itu. Bunuh dia sebagai ganti korban. Apa yang dilakukan Abraham? Dia dengan iman bersedia dan merelakan segala harta milik kepunyaannya yang sangat berharga. Kenapa itu yang sangat berharga? Karena itu sekian lama dinantikan. Bahkan mereka bergumul. Mana Tuhan menjanjikan, aku punya keturunan seperti banyaknya pasir, banyaknya bintang di langit. Tapi mana? Udah dinantikan. Sudah dikasih, disuruh dikorbankan. Apaan ini? Bisa gitu kan kita kan? Secara logika kan kita kan? Apaan ini? Niat atau enggak sih? Bagaimana ini? Udah dikasih, kita udah bangga, udah kita rawat dengan baik, udah besar. Malah diminta disembelih jadi ganti korban. Tapi dengan iman, ketika mereka pergi bawa, Ishak bawa itu loh, kayu bakaran. Mana kambingnya Pak? Mana kambing dombanya? Ntar ada. Imannya berkata, ntar ada. Percaya bahwa Allah menyediakan korban sembelihan, bukan anaknya. Keyakinan Abraham. Makanya dikatakan dia menjadi bapak orang yang beriman. Karena imannya, dia bisa melihat ke depan jauh. Dia lakukan, udah diikat itu anaknya di atas perapian kayu ditumpuk, baru di atasnya dia tinggal nyudut, bunuh sudut, nyala. Tapi ketika Abraham berkata, Abraham, jangan kau bunuh anakmu, itu ambil kambing domba yang terikat di semak. Dia melihat hasil iman yang dia miliki. Terkadang kita tidak melihat iman kita karena kita ragukan. Secara logika nggak mungkin, kita lihat nggak ada kambing domba di semak-semak ini. Tapi itulah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan di luar apa yang kita pikirkan, di luar apa yang kita mau. Allah menyediakan yang terbaik, yang sesuai dengan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak meyakini sepenuhnya bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara yang besar. Bapak Ibu dan Saudara, relakan. Dan kalau mungkin dari antara kita, kalau saya setia dalam pelayanan, setia ini semakin miskin, enggak. Ayat terakhir Bapak Ibu.
Coba yuk, Mazmur 37 ayat 25. Ayat terakhir. Bapak Ibu sudah nunggu lama ini ya. Terakhir Bapak Ibu. Raja Daud berkata begini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang berdosa ditinggalkan. Apa dikatakan? Orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu, setialah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membuat kita melarat, membuat kita miskin. Lihat itu, Raja Daud seorang raja yang punya kekayaan. Dia mengamati kehidupan dari muda. Contoh saya nih, dari muda nanti sampai aku pakai tongkat, baru aku berkata, dari muda sampai aku tua ini belum pernah aku dapatin orang yang benar, orang yang berkenan kepada Allah, hidup melarat, hidup menderita, hidup dalam kesusahan, enggak, tapi hidup diberkati oleh Tuhan. Masalahnya apa? Iman. Iman itu penting Bapak Ibu. Iman itu mengubah segala-galanya. Hanya kita percaya, yakin sepenuhnya, maka Tuhan akan bertindak membela setiap kehidupan kita. Biarlah keselamatan dan tindakan iman ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Iman, keselamatan bukan didapatkan dengan perbuatan, tetapi keselamatan karena iman. Terus bagaimana dong perbuatan baik kita? Sebelum saya tutup, bagaimana dong perbuatan kita? Sia-sia? Bukan. Perbuatan baik kita adalah buah dari keselamatan yang kita terima daripada Tuhan. Itulah buktinya bahwa kita sudah memperoleh keselamatan. Dengan apa? Dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Orang bisa melihat, oh dia sudah diselamatkan. Oh orang dia sudah berubah menjadi anak Tuhan. Jadi bukan kebaikan menyelamatkan, tapi kebaikan itu lahirnya dari keselamatan yang kita peroleh. Kalau kita memperoleh keselamatan daripada Tuhan, maka kita menghasilkan buah perbuatan-perbuatan baik di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa.